kita baca riwayat sejarah para sahabat dulu, mereka itu banyak sudah memulai kehidupan itu dari sebelum sholat subuh. Maka pada suatu hari Rasulullah itu bertanya, siapa hari ini yang sudah menengok saudaranya yang sakit? Ternyata ada yang tunjuk tangan. Siapa? Abu Bakar. Siapa hari ini yang sudah menolong tetangganya? Ada yang tunjuk tangan. Subuh loh Pak, Masya Allah. Jadi waktu pagi itu memang waktu yang sangat berharga. Makanya kalau kita lihat sholat sunnah yang paling agung itu Allah letakkan di waktu dini hari sebelum subuh. Dan sholat fardu yang besar nilainya adalah sholat subuh. Maka pagi itu bagi orang yang beriman menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Makanya yang salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah itu orang beriman itu adalah tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Dulu di masa Umar bin Khattab, kalau habis Isya beliau berkeliling sambil membawa pecut. Kalau masih beliau jumpai orang-orang yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, maka akan disuruh pulang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ini bukan waktunya untuk, kalau bahasa kita mah, bukan waktunya untuk bangun. Bangun itu nanti di waktu dini hari. Gitu. Insya Allah kita juga sama ya. Dini hari kita bangun insya Allah. Nonton Piala Champion. Wah, Piala Champion. Apalagi ini nanti ada timnas kan. Jam berapa timnas Pak? Jam 12 malam. Nah, ya itulah godaan kita. Nah, godaan kita. Maka kita mulai hari ini untuk membekali roh dan jiwa kita. Karena yang butuh nutrisi itu enggak cuma tubuh kita Pak. Kita kan 4 sehat 5 sempurna itu begitu diperhatikan. Pagi sarapan A, makan siang B, kudapannya ini, semuanya kita rencanakan. Tapi terkadang yang terlewat dari kita adalah memberi nutrisi untuk jiwa dan keimanan kita. Emang iman butuh nutrisi? Iya butuh. Karena iman itu bukan sesuatu yang diwariskan terus kemudian akan abadi. Iman itu juga, kata Rasulullah, iman itu seperti pakaian. Pakaian itu kalau dipakai lama-lama juga akan lapuk kan. Maka harus diperbaharui. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berada di lingkungan yang banyak sekali fasilitas untuk kita memperbaharui keimanan kita. Salah satunya untuk memperbaharui keimanan kita itu adalah dengan menuntut ilmu, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita akan tetap terjaga. Emang iman itu ketika turun itu sebenarnya ada cirinya, Pak. Kalau biasanya baca Quran semangat nih, tiba-tiba aduh hari ini kok asa bariratnya. Nah, itu tanda-tanda Pak. Seperti kita biasanya lari kuat 20 km. Tiba-tiba baru 10 km sudah ngos-ngosan. Itu berarti sudah kode itu Pak. Tapi memang biasanya yang kayak gitu kita lebih aware, lebih ngeh gitu ya. Nah, sementara kita misalnya biasanya baca 1 juz, ketika baru dapat beberapa halaman sudah terasa berat, kita dengan enteng, hari ini lagi malas nih. Nah, gitu ya. Tapi kalau tubuh kita yang ngasih kode, ini biasanya bisa 10 kilo kok sekarang 6 kilo sudah ngos-ngosannya. Ini sepertinya saya harus segera minum ini, makan ini. Oh iya, udah sebulan ini belum nyate kambing. Oh pantesan gitu kan. Nah, tapi kalau iman yang turun,
ya biasa aja gitu. Nah, padahal itu yang lebih harus terus kita jaga. Kalau bahasanya Ustadz Bahtiar Nasir itu, iman itu harus terus kita install, kita perbaharui. Maka kata beliau dalam khutbah-khutbah Jumatnya, maka rugi orang yang keluar dari sholat Jumat tapi tidak mengalami peningkatan dalam keimanan. Dan iman itu di hati. Iman itu di hati. Meskipun bukti iman itu bisa lihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, alhamdulillah. Maka kita terus bersyukur kepada Allah, karena bersyukur adalah salah satu cara untuk menjaga nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita. Syukur, paling tidak syukur itu kata Imam Al-Ghazali, menyadari, mengetahui, mengenali bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat yang kamu dapatkan itu adalah dari Allah. Jadi kalau kita bisa duduk di sini pagi hari ini bukan karena kita hebat, bisa mengalahkan godaan-godaan yang lain, bukan karena sehat sehingga kita kuat, bukan karena dan sebagainya, tapi semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita pagi hari ini insyaallah sampai ke ya ayyuhalladzina amanu yang ke-24. Seperti yang telah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka kalau ada ayat seperti ini perhatikan. Karena setelah itu akan ada sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Allah. Far'a sam'aka, menggunakan kata far'a. Far'a itu kalau rafa'a itu angkat, perhatikan, fokuskan, sam'aka, pendengaranmu, perhatikan. Ayat yang kita akan pelajari terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 71. Surah An-Nisa ayat 71. Ayatnya pendek, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersikap waspadalah. Bersikap waspadalah. Khudhu hidrakum. Menariknya di sini menggunakan dua kata yang terpisah. Khudhu itu aslinya itu ambillah. Ambillah. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah hidrakum, kehati-hatianmu. Seolah-olah kehati-hatian itu bukan sikap, tapi satu benda yang kita miliki. Kita ambil kehati-hatian kita. Fangfiru subatin, dan hendaklah kalian keluar, pergi, berangkat, subatin secara berkelompok-kelompok, awinfiru jami'a, atau kalian keluar berperang, berjihad dengan jami'a, dengan cara, kalau subatin itu kelompok-kelompok kecil, kalau jami'a itu berarti sekelompok besar, keseluruhannya. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, bersikap waspadalah kalian, dan maka berperanglah kalian, keluarlah kalian dengan cara berkelompok-kelompok atau dengan cara bersama-sama dalam kelompok besar. Para ulama menyebutkan sababun nuzul ayat ini terkait dengan suasana Madinah ketika itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, kita tahu
kaum musyrikin Mekah, mereka masih terus mencari kesempatan untuk menghancurkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Arab Badui yang ada di sekitar situ pun mereka mencari kesempatan untuk bisa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kota Madinah itu sendiri ada musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun sudah terikat dengan kesepakatan-kesepakatan, tapi buktinya adalah mereka banyak mengkhianati kesepakatan-kesepakatan tersebut, yakni orang-orang Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dan bukti pengkhianatan mereka itu tampak dalam peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Di mana ketika itu orang-orang kafir datang dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 atau 3.000 lupa lagi ya. Dan mereka itu memang terdiri dari kelompok-kelompok dari kaum Quraisy Mekah, kaum kafir Quraisy Mekah, dari 10.000 ya, dari Bani Ghatafan sendiri itu kalau tidak salah 4.000-an. Ditambah orang di dalam sendiri, orang-orang Yahudi yang mereka suka membocorkan apa yang ada di dalam kota Madinah kepada teman-teman mereka dari kalangan kafir. Bahkan salah satu terjadinya perang Dzatur Riqa itu juga karena pengkhianatan. Maka ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah ketika itu untuk terus waspada, berhati-hati, bersikap waspada. Para ulama menyebutkan bahkan peristiwa Bi'r Ma'unah itu juga salah satunya karena kaum muslimin merasa aman ketika itu dengan penduduk Arab di situ. Kan mereka minta kepada Rasulullah untuk dikirim orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Kalau para sahabat kalau disebutkan mengajarkan Al-Qur'an bukan berarti hanya sekedar belajar membaca, tahsin dan sebagainya, berarti keseluruhan. Karena Al-Quran itu sumber. Maka ketika mengajarkan Al-Quran, ya berarti mengajarkan tauhid, keimanan dan sebagainya. Mereka merasa ini adalah orang yang kabilah yang sudah menjalani kesepakatan dengan kita. Sehingga apa yang terjadi kemudian 70 sahabat Rasulullah kemudian dibunuh oleh mereka di dalam peristiwa Bi'r Ma'unah itu. Sehingga kemudian Rasulullah mengadakan apa? Kunut nazilah. Jadi kewaspadaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahkan dengan orang-orang yang memiliki kesepakatan damai sekalipun kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kewaspadaan. Nah, itu diantara sabab nuzulnya turunnya ayat ini. Dengan keadaan, dengan peristiwa serangkaian yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika itu, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap waspada. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, disebut orang yang beriman, saya kemarin membaca dapat perspektif lain. Kenapa orang-orang yang beriman itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan orang yang beriman? Di antaranya adalah karena Allah ingin memuliakan. Sekaligus jadi peringatan. Peringatan agar apa?
agar kita yang sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan orang-orang yang beriman itu kemudian menghiasi kehidupan kita dengan keimanan yang kita miliki. Kalau Said Qutb beda lagi. Beliau menyebutkan bahwa panggilan wahai orang-orang yang beriman itu adalah panggilan persatuan. Panggilan persatuan. Ini kalau dipanggil nih, wahai jamaah Baitul Mukmin. Ini kemudian akan muncul rasa, oh kita sama nih. Sama-sama jamaah Baitul Mukmin. Begitupun ketika dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapapun dari belahan dunia manapun, dari golongan manapun, ketika dia sudah beriman dengan panggilan ini, berarti mereka saudara kita. Nah, panggilan amanu, panggilan persatuan. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintahnya dalam seruan ya ayyuhalladzina amanu, tidak pada seruan ya ayyuhan nas. Kata para ulama, ya ayyuhan nas, ibadah yang diletakkan setelah seruan ya ayyuhan nas itu bukan berupa perintah, tapi berupa pemberitahuan. Kalau perintah yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kalau tidak ada iman di dalam hati, disuruh ibadah juga tidak ada artinya. Maka kita disuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu. Harapannya adalah kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersiap siaga untuk menerima apa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita merasa bersaudara dengan saudara-saudara kita seiman karena kita mendapatkan seruan yang sama. Kita disebut dari alma mater yang sama aja kan kemudian berbahagia. Hai alumni universitas ini, oh begitu ketemu, oh kamu alumni sini juga, angkatan berapa? Wah kita kemudian merasa bersaudara. Jangankan gitulah, kita nih ketemu di satu tempat, pas ngobrol-ngobrol, ternyata kita berasal dari daerah yang sama. Itu kemudian rasa kerekatan itu secara tiba-tiba tuh muncul. Oh, sesama ya gini. Saya waktu pertama ke Bandung, pas dengar ada Pak Rudi katanya dari Pekanbaru. Padahal baru ketemu, langsung aja saya SKSD. Gitu, SKSD. Nah, kemarin pas mudik ke Riau, main ke rumah adik saya. Ternyata tetangga adik saya itu asli dari Bandung. Langsung ngobrol tuh istri saya. Nah, jadi perasaan dari suatu komunitas yang sama itu kemudian akan membuat suasana persaudaraan itu mudah terbangun. Maka kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, berhati-hatilah, bersikaplah waspada. Ketika kita bersikap waspada, ulama banyak membahas kaitannya dengan surah Al-Anfal ayat 60. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kekuatan. Wajar memang, karena kalau kita lihat histori turunnya ayat ini kaitannya dengan suasana peperangan di kota Madinah. Maka orang yang beriman itu diminta oleh Allah untuk senantiasa bersiap siaga. Tapi bedanya orang beriman, mereka mempersiapkan kekuatan, menunjukkan kekuatan, kemampuan perang dengan segala persenjataannya itu bukan untuk sok-sokan, nah, kalau kata kita. Tapi agar musuh kemudian tidak berani macam-macam sama kita. Karena kata Rasulullah, wahai manusia, janganlah kamu berharap bertemu dengan musuh. Jangan berharap.
Orang beriman itu nggak boleh cari musuh. Ya ayuhan nas la tatamanna biliqa'i aduk. Jangan kamu berharap bisa bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada musuh yang datang, maka bersabarlah dan jangan pernah lari dari medan perang. Maka di antara dosa besar itu adalah lari dari medan pertempuran. Enggak boleh itu. Ya. Jadi persiapan kekuatan itu adalah untuk dalam rangka agar musuh-musuh yang akan menyerang kita itu jadi tidak berani. Tidak berani. Misalnya nih. Timnas aja lah ya. Ketika orang luar tahu timnas kita kuat, mereka akan hati-hati. Tapi kalau timnas kita lembek, Malaysia aja ngejek kita kan. Indonesia akan gagal total, nggak akan masuk ke Piala Dunia. Coba bilang kayak gitu ke timnas Spanyol, berani nggak? Berani. Jadi kekuatan itu membuat musuh jadi gentar dan membuat kita jadi memiliki izzah, kehormatan. Kita memiliki izzah, kehormatan. Jadi kita diminta wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap siagalah dengan apa yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki untuk bersiap siaga min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan persiapan itu akan menggetarkan musuh-musuhmu dan musuh Allah. Jadi orang Islam itu diminta untuk kuat supaya tadi tidak dipandang remeh. Terutama yang memusuhi kita siapa? Yang memusuhi kita adalah orang-orang yang beda keimanan dengan kita. Itu yang harus kita buat mereka untuk gentar menghadapi kita. Gentar dengan kekuatan kita. Kekuatan secara fisik. Nah, tapi ada ulama juga yang menyebutkan siaga itu bukan maksudnya fisik, tapi juga mental dan jiwa kita senantiasa dalam keadaan siap. Karena yang harus kita waspadai tidak hanya sekedar musuh yang berupa fisik, tapi musuh yang akan merusak keimanan kita. Apalagi kalau hari ini banyak para ahli yang menyebutkan bahwa banyak sekali konten-konten yang merusak kehidupan kita, merusak generasi kita. Jadi peperangan hari ini, kalau dulu peperangannya adalah berupa fisik, maka hari ini peperangan budaya, ya, peperangan perang pemikiran, itu juga sesuatu yang harus kita antisipasi. Maka yang harus kita waspadai, yang harus kita persiapkan tidak hanya kekuatan fisik berupa peralatan perang, tapi juga kekuatan mental, spiritual dan keimanan kita, sehingga kita tidak mudah goyah. Di Korea ada ini, kita ikutan, gitu kan. Sampai dulu populer apa? Gangnam Style, gitu. Jadi tradisi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan tradisi kita, jangan mudah kita kemudian kita terima. Salah satunya adalah dengan keimanan, dengan kekokohan mental. Jangan menganggap sesuatu yang dari luar itu pasti keren, modern. Kan kita kan kayak begitu ya. Kita tuh selalu memandang sesuatu yang dari luar itu lebih bagus. Makanya kita lebih suka barang impor daripada barang lokal.
Beli di mana sejadahnya? Wah, di Arab ini kemarin sekalian umroh, masya Allah. Sejadah saya mah nggak ada yang beli di Indonesia, semuanya juga beli di Arab. Padahal pas dilihat made in-nya sama Chinese. Jadi kita tuh selalu tertipu dengan merek. Seolah kalau pemikiran ide itu dilontarkan dari negara maju, hebat ekonominya, berarti itu keren. Enggak. Kalau kita baca prasejarah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah itu, nah ini hikmah kenapa Rasulullah Allah turunkan di kota Mekah. Padahal ketika itu ada imperium besar Yunani, Romawi ya. Kemudian ada Bizantium itu kan, kemudian ada Persia. Tapi kenapa Islam ini Allah turunkan di Mekah? Di kota padang pasir. Bapak Ibu yang sudah ke sana pasti bisa merasakan apa yang dibanggakan Mekah ini. Batu-batu semua. Bahwa tanahnya tandus, ya, nggak ada apa-apa. Tentu kalau kita baca sejarah, kita ingat bagaimana Ismail dulu bahkan untuk cari air minum aja susah. Salah satunya adalah karena kalau Islam itu kemudian muncul di negara-negara yang sudah besar itu, ya belum apa-apa mereka sudah dipandang remeh dan kemudian akan segera dimatikan. Tapi kemudian tumbuh di Mekah sedikit pelan-pelan sampai akhirnya negara kecil Madinah, bayangkan negara kecil Madinah ketika itu berani berinisiasi dengan mengirim surat-surat kepada negara-negara besar untuk tunduk kepada negeri Islam. Jadi sejarah itu sudah membuktikan bahwa kebesaran itu bukan ada pada kekuatan yang berupa fisik zahir, bukan. Itu menjadi salah satu kekuatan, iya. Tapi sumbernya adalah kekokohan dan kekuatan jiwa secara mental. Bagaimana negara baru muncul? Kalau kita lihat hari ini rasanya kita kok wajar kalau kemudian Raja Persia itu merobek-robek suratnya Rasulullah. Siapa ini? Negeri dari mana ini gitu kan? Tapi karena Rasulullah itu punya izzah, maka Rasulullah kemudian berani dan melakukan itu. Kalau kita mau belajar, maka jangan belajar dari musuh kita. Kalau belajar dari musuh kita, ya pastilah tidak akan kita diberikan ilmu yang semestinya. Nah, Komandan, saya pernah satu kali ngobrol-ngobrol sama pensiunan tentara. Saya nanya gini, karena beliau cerita pernah tugas di Timur-Timur dan lain sebagainya. Saya tanya gini, Pak, kan Indonesia juga punya Sukhoi dari Rusia. Kan juga kita beli F-16 dari Amerika. Kenapa kita nggak kuat juga katanya? Atuh Pak, cina teh. Da yang bikin mah mereka. Kita mah nggak akan dikasih sesuatu yang mereka punya yang sebenarnya. Tidak akan sama Pak, cina teh. F-16 kita nggak akan sama dengan F-16 mereka. Kalaupun sama, pasti kunci kelemahannya sudah dipegang oleh mereka. Nggak mungkin. Jadi kalau kita mau mengalahkan mereka, ya jangan belajar sama mereka. Lawang ilmunya dari mereka kok. Mereka pasti tahu sisi-sisi kelemahan kita. Maka orang yang beriman itu harus siap siaga dan yakin kepada kekuatan diri sendiri. Saya juga mendengar analisis dulu kenapa ketika awal Hamas itu menyerang Israel itu mereka itu kewalahan.
Karena apa? Karena Hamas itu menggunakan cara yang tidak mereka pelajari dari Israel ketika itu, dari Amerika. Jadi yang mereka lakukan dengan menyerang beruntun, padahal kalau yang saya dengarkan, saya kan dengerinnya podcast-podcast yang gitu ya. Itu sebenarnya roket-roket kosong yang mereka kirimkan. Sengaja mereka kirimkan buat apa? Supaya sistem pertahanan mereka itu diacak-acak dulu sistemnya. Setelah itu diacak-acak, kemudian baru dikirim senjata yang berhulu ledak. Karena kalau dari awal langsung dikirim seperti itu, maka sudah otomatis akan ditangkis oleh mereka. Jadi kalau kita mau jangan belajar dengan mereka. Belajarlah dengan sejarah kebesaran kita. Kan sejarah itu mestinya tidak hanya sekedar oh iya dulu kita hebat, oh iya dulu para pejuang-pejuang kita, gerilyawan kita dulu, masya Allah mereka. Tapi menginspirasi kita enggak, gitu. Lawang tentara kita bisa mengalahkan bomnya Belanda dengan bambu runcing. Masa kita masih juga tidak mau belajar dengan para pendahulu kita. Malah kita mendewa-dewakan negeri-negeri yang sudah jelas memusuhi kita. Bangsa yang sudah jelas dari dulu motifnya. Nah ini yang harus kita hati-hati juga. Karena tidak selalu musuh itu, nah ini kata guru saya, tidak selalu musuh itu datang dengan wajah yang menyeramkan. Kalau kita sedikit belajar, runtuhnya Turki Utsmani itu awalnya dengan cara apa? Awalnya dengan cara dipecah belah. Karena dulu kekuasaan Turki Utsmani itu kan menyebar sampai ke berbagai belahan dunia. Dulu saat apa kemarin tuh yang sempat heboh mau ditutup oleh Iran itu kemarin tuh? Itu kan dalam penguasaan negeri muslimin dulu. Harusnya. Nah, kalau itu ditutup, maka Eropa itu tertutup perjalanan dagangnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka? Dipecah. Negaranya dipecah. Dibuat negara-negara kecil. Caranya dengan cara apa? Diiming-imingi. Nanti, nih kamu kan jauh nih dari sana. Gak akan terperhatikan. Udah sendiri aja. Nanti dikasih bantuan. Datang seolah dengan wajah yang menarik. Tapi sesungguhnya target mereka adalah bagaimana persatuan kaum muslimin itu bisa mereka pecah belah. Maka hari ini kalau musuh datang sama kita yang sedang asik-asik dengan saudara-saudara kita, tiba-tiba kamu ikut saya lah, nih saya kasih ini. Nah hati-hati. Maka musuh akan datang dengan sesuatu yang indah, maka kita harus waspada. Termasuklah hari ini ketika heboh-heboh dunia. Ini kita harus hati-hati. Saya mohon maaf. Ini ketika heboh-heboh dunia mengakui negara Palestina. Ini juga kita harus hati-hati. Karena saya mendengar sebuah analisis gini. Kenapa mereka itu mau mengakui Palestina? Karena mereka meminta agar Palestina itu mau mengendalikan Hamas. Karena dengan selama ini yang melakukan perlawanan itu kan bukan negeri Palestinanya, tapi yang melakukan perlawanan itu kan para mujahid yang ada di sana. Dengan Palestina itu diakui sebagai saudara, nah, kemudian akan Palestina secara entitas negara kemudian akan menekan
Hamas. Itu yang mereka mau. Nanti apa lagi yang akan terjadi kemudian? Maka kaum muslimin akan diadu domba lagi. Sesama bangsa mereka akan diadu domba. Karena juga banyak yang menyebutkan ya. Jadi sebenarnya Amerika itu dengan membantu Israel tuh mereka tuh banyak sekali mengalami kerugian. Nah, wallahu alam, kita sesuatu yang ya itu hanya info-info yang kita dapat. Tapi intinya adalah kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Kalau musuh yang sudah jelas musuh kemudian berbaik-baik dengan kita, nah hati-hati. Sudah jelas kok musuh kita tapi baik sama kita. Nah, hati-hati itu. Ada maunya. Khudhu hidrakum, maka harus senantiasa waspada, senantiasa hati-hati. Senantiasa kita jangan mudah untuk seolah ini teman kita padahal ada maunya. Fangfiru subatin awinfiru jami'a, dan keluarlah kalian dengan cara berkelompok-kelompok. Subat itu kelompok kecil. Kalau kembali penulis buku yang saya baca itu, beliau banyak mengaitkan ayat ini dengan peristiwa sirah ketika itu. Dan dulu kita tahu sebenarnya di antara perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan peperangan-peperangan lainnya, itu kan peperangan-peperangan besar yang tercatat oleh sejarah yang sering kita pelajari. Sebenarnya di antara itu ada Rasulullah itu mengirim pasukan-pasukan kecil yang disebut dengan Sariyah. Sariyah itu apa? Pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah dan tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah, tapi dipimpin oleh sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan konfrontasi kecil. Misalnya dulu untuk menghadang pasukan kelompok kabilah dagang dari Mekah yang akan pergi ke Palestina. Mereka serang itu. Atau misalnya kita tahu kaum muslimin dapat informasi ternyata kabilah ini sedang merencanakan. Maka dikirim pasukan-pasukan kecil itu untuk melakukan pencegatan, untuk melakukan penyerangan yang sifatnya tidak peperangan besar. Fangfiru subatin, baik dengan cara kelompok-kelompok kecil, awim firu jami'a, atau perang dengan kelompok besar. Nah, itu sangat terlihat ketika perang Ahzab. Itu bayangkan kaum muslimin terkepung selama 40 hari dalam keadaan terkepung. Dari luar itu ada musuh-musuh yang sudah jelas dari Quraisy, dan di dalam sendiri ada pengkhianatan. Dari siapa? Dari Yahudi. Nah, jadi ada dua strategi perang itu. Ada bisa dengan pasukan kecil atau juga dengan perang. Sariyah itu beberapa kali dikirim oleh Rasulullah dan mereka berhasil. Tapi juga memang terkadang kita perlu untuk menunjukkan kekuatan kita. Supaya apa? Tadi membuat musuh kita menjadi gentar. Nah, tapi ada ulama juga yang menyebutkan begini. Ini kalau kaitannya yang tadi, bahwa kewaspadaan itu tidak selalu mesti bersifat kekuatan fisik, tapi jiwa dan mental. Maka beliau menyebutkan ini bukan sebagai strategi, tapi sebagai tahapan dalam dakwah. Karena terkadang kita dalam dakwah itu tidak bisa langsung menunjukkan eksistensi kita. Maka kita perlu berdakwah dengan membina kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok kecil yang terbentuk itu kemudian menjadi tumbuh dan besar. Dan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah ketika awal dakwahnya, Rasulullah tidak langsung dakwah secara terang-terangan, tapi dengan mendekati orang-orang tertentu. Rasanya sebenarnya dalam kehidupan kita banyak kita praktekkan lah. Kalau dalam kehidupan kita sehari, biasanya kan kalau kita mau mengopinikan sesuatu yang lebih besar, kita mulai dengan mendekati orang-orang tertentu yang kira-kira sama pemikiran dan idenya dengan kita. Nah, dalam dakwah pun seperti itu. Bahkan kata guru saya dulu di Riau, terkadang dalam dakwah itu kita harus menahan sesuatu yang sebenarnya baik untuk disampaikan, tapi kita tahan dulu. Kenapa? Karena belum tentu yang kita sampaikan itu memiliki dampak positif. Justru malah akan memicu keriuhan di tengah masyarakat. Maka itu harus kita jaga terlebih dahulu. Nah, inilah salah satu yang ditempuh oleh para dai-dai yang kita sebut dengan wali songo misalnya. Mereka fokus mengajak orang kepada kebaikan dulu. Tapi sebenarnya dakwah mereka itu belum selesai. Masih harus terus dilanjutkan. Bayangkan kalau dulu begitu Rasulullah SAW itu berdakwah, langsung dilarang khamr misalnya, langsung dilarang judi, sesuatu yang di tengah masyarakat itu sudah sangat mendarah daging. Pun hari ini ketika kita mau mengajak orang, kita lihat dulu. Atau Viking sejati kemudian dibilang nanaonan riweuh-riweuh ke stadion, jadi tersolat, jadi ieu banyak ieu gitu. Ya, kayak gitu mah ya ada yang ada ngambek lah sama kita. Coba pelan-pelan dulu. Ke stadion, Pak. Mohon ya Persib main. Oh, nyandak sajadah tuh. Oh, nyanya kan ke waktu maghrib. Gitu heula. Nah, tapi kalau sesuatu yang dia sukai itu langsung dilarang, yang ada adalah perlawanan. Maka dakwah juga perlu strategi. Bukan berarti kita menyembunyikan sesuatu, tapi kita sedang menggunakan strategi bagaimana agar yang hendak kita tuju pada akhirnya nanti itu bisa sampai dan bisa mengena. Dengan kelompok-kelompok kecil, subatin awin firu jami'a. Nah, ketika kita sudah pembinaan secara kecil-kecilan kita lakukan, sudah mulai bibit-bibit itu tumbuh, baru kita kemudian berdakwah secara terang-terangan, secara besar-besaran. Ketika kita sudah terlihat tumbuh. Kalau Ustadz Budi Azhari itu menyebutkan, kalau kita baru tunas, itu jangan teriak-teriak dulu. Yang namanya tunas, itu jangankan datang sapi, ayam aja datang dipacok patah, nggak jadi tumbuh kan. Tapi kalau kita tunas, udah biarkan dulu, tunasnya biarkan tumbuh dulu, jadi besar, sudah kuat, baru kita bilang tuh saya punya tanaman itu di sana. Pas dilihat udah kuat. Maka semuanya kehidupan kita itu penuh dengan strategi, penuh dengan cara. Yang penting adalah cara kita itu untuk mencapai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ayat yang singkat ini bisa menjadi inspirasi dan kita bisa mengambil ibrah dan pembelajarannya, karena memang di zaman yang penuh dengan, kalau kata Ustadz Anwar kemarin adalah
penuh gogoda, kita harus menyiapkan diri untuk lebih waspada. Karena kalau tidak waspada, ketika kita berhadapan dengan sesuatu itu kita akan jadi gelagapan. Oh, ternyata gini ya. Oh, ternyata gini ya. Jadi dengan kita menyiapkan terutama kekuatan iman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu terakhir, saya kemarin mendengarkan sebuah kajian begini. Dalam kehidupan ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Layaknya sebuah permainan, kalau kita mengadakan permainan, perlombaan, yang bikin aturan pasti panitia kan Pak Bu ya? Pasti panitia. Dan pemain nggak boleh bikin aturan masing-masing. Karena kalau pemain itu ikut bikin aturan masing-masing, yang ada nanti mereka akan membuat aturan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Maka dalam satu permainan yang paling penting adalah kemenangan kita diakui oleh panitia. Karena apa? Yang paling penting adalah pada akhirnya kita diumumkan menjadi juara, menjadi pemenang. Dan yang berhak mengumumkan itu adalah panitia. Dan panitia akan memutuskan kalau peserta sesuai dengan aturan yang mereka buat. Main bola gampangnya nyetak gol itu ya pakai tangan aja. Susah-susah pakai kaki, pakai kudu nyundul, pakai kepala. Tapi kalau gol kita pengen gak dianulir, ya jangan pakai tangan. Kalau kita walaupun nyetak gol 10 tapi pakai tangan, berarti nggak sesuai dengan aturan, pasti akan dianulir. Apalagi ini dalam sepak bola pakai VAR, wah bisa dilihat. Ternyata pakai tangan. Walaupun kita nyetak gol 10 tapi gol kita dianulir, musuh kita, jangan musuh lah, yang di sisi lain mencetak gol cuma 1. Tapi dengan aturan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia, maka gol yang 1 itu akan mengalahkan gol kita yang 10. Maka dalam kehidupan kita ini yang paling penting kita ikhtiarkan adalah setiap langkah kita itu sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Karena meskipun kita terlihat cuman bisa nyetak gol 1, tapi ketika itu sesuai dengan aturan, gol kita yang 1 itu akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diumumkan kita nanti sebagai pemenang. Sedangkan orang yang nyetak gol 10, meskipun 10 akan dianulir semuanya nanti, dan kemenangan orang beriman yang sejati itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang kemenangan sejati itu adalah ketika kita bisa selamat nanti di akhirat, terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu tentu pasti kelemahan saya dan kekurangan saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.